Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allahumma SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Bapak Dr. Abdul Aziz Suhabi MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Yang saya takdimi Rektor 2 Ibu Enda Triwisudaningsi MPD. Yang saya takdimi Rektor 3 Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Beni Hamdani MPD. Yang saya hormati Dr. Mamduatun Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Baik, ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah yang benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak kehilangan arah. Manusia dapat membedakan antara benar dan salah melalui ilmu pengetahuan sehingga bisa memahami kewajibannya sebagai manusia yang bertakwa, yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka Allah akan mengangkat derajat manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Ilmu pengetahuan berperan penting bagi manusia, dan manusia itu tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kewajiban mencari ilmu itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di hadis. Adapun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu sebagai berikut. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang dimana artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang barang siapa yang mendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi bertambahnya problematika kehidupan manusia maka harus diimbangi dengan bertambahnya ilmu, sebagaimana ungkapkan ahli bijak yang menyatakan bahwa dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Maka ada dua hal yang harus selalu diusahakan oleh setiap muslim dalam hidupnya, baik lewat usaha ataupun doa. Pertama yaitu harus memiliki semangat untuk selalu menambah ilmu, dan yang kedua adalah teruslah berdoa untuk meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Di antara ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia adalah yang pertama itu sehat jasmani rohani. Untuk menjadi pribadi yang sukses dalam lingkup apapun maka sangat ditentukan oleh aspek kesehatan jasmani dan rohaninya. Karena itu jangan sampai kita sampai ODGJ. Dengan sehat maka hidup akan lebih kuat dan semangat dalam menebar manfaat. Yang kedua itu rezeki yang lapang. Ciri yang mendapat bahagia dunia adalah memiliki kelapangan rezeki sehingga lebih mudah, lebih tenang dan maksimal dalam beribadah, sehingga kita harus selalu semangat untuk terus berusaha mendapat rezeki yang halal, berkah dan melimpah.
istri, memiliki keluarga yang soleh dan soleha. Orang yang berilmu akan mendapat kebahagiaan karena hidupnya itu selalu berorientasi pada masa depan yang hakiki, yaitu akhirat. Contohnya, ketika kita berumah tangga memiliki anak yang soleh dan soleha, maka akan menjadi suatu kebahagiaan. Namun dibutuhkan perjuangan untuk merawat anak tersebut dengan cara yaitu begadang, merelakan diri, bekerja keras dan sebagainya. Sehingga di dunia ini itu hanyalah kebahagiaan sementara, tidak ada yang abadi. 2. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan orang yang berilmu akan mengetahui makna dan hakikat kehidupan dunia yang bersifat sesaat dan pendek. Dunia dimulai dari kita lahir, diakhiri dari kita mati. Satu hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Saat kita meninggal dunia, maka hakikatnya roh kita terpisah dari jasad. Jadi akan ada kelanjutan dari episode kehidupan. Apakah akan berakhir di surga atau neraka? Karakter dunia yang lain adalah perhiasan sementara, yaitu zinatul hayat. Artinya tidak ada yang abadi. Maka tugas kita sebagai umat Islam harus selalu beramal dan beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Maka barang siapa yang menghendaki kebahagiaan abadi, hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu hanya orang-orang yang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dadanya. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu tidak ada kebahagiaan, kelezatan atau kenikmatan dan kebaikan hati, melainkan itu bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta yang Maha Esa, dan ia beribadah hanya kepada Allah saja sebagai puncak tujuannya, dan yang paling dicintainya adalah daripada yang lain. Termasuk keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggikan kemungkaran dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Yang ketiga, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Tentu semua yang kita inginkan bisa diraih dengan cara menuntut ilmu. Kita banyak mendengar bahwasannya menuntut ilmu itu sangatlah penting, sehingga banyak manusia sekarang menuntut ilmu untuk kehidupan yang baik di masa mendatang. Dan marilah kita giat menuntut ilmu untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.